Halo Bapak Ibu semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang menyusun proposal PTK bab 2. Setelah menyusun proposal PTK bab 1 pada pendahuluan Bapak Ibu, langkah selanjutnya ialah mencari berbagai pustaka untuk dipelajari dan dikaji sebagai bekal keilmuan ya dalam melakukan penelitian. Nah, pada bagian 4 ini, Bapak Ibu harus menuliskan berbagai sumber kajian yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian, Bapak Ibu melakukan pembahasan, analisis, dan kesimpulan. Bab 2 kajian pustaka pada umumnya ini berisi penjelasan mengenai landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis tindakan. Nah, ini penjelasan masing-masing tindakan. Kajian teori. Pada bagian ini diuraikan kajian teoritis dan empiris yang menumbuhkan gagasan dan yang mendasari usulan PTK. Edi Suryanto dan Swandono menyatakan bahwa kajian teori ialah uraian sistematis tentang teori-teori yang sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu variabel masalah dan tindakan. Kajian teori ini mencakup variabel masalah, variabel tindakan, serta temuan penelitian sebelumnya yang dijadikan pedoman dalam menentukan alternatif tindakan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, kajian teori harus dipaparkan dengan lengkap dan mendalam yang diambil dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal ilmiah, atau informasi ilmiah. Nah, Bapak Ibu, dalam menuliskan kajian teori ini harus memuat unsur apa, bagaimana, dan mengapa. Ya, apa, bagaimana, dan mengapa. Apa artinya teori ini berisi definisi teori dari masing-masing variabel. Mengapa, itu artinya alasan mengapa memilih teori tersebut dengan alternatif tindakan. Bagaimana, itu artinya apa saja langkah-langkah tindakan yang dilakukan dalam menerapkan teori tersebut. Penulisan kajian teori PTK ini berbeda dengan jenis penelitian lain dalam PTK. Kajian teori dipaparkan lebih sederhana. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam PTK merupakan masalah yang dihadapi guru dalam kelas. Nah, langkah-langkah mencari jurnal ilmiah melalui internet. Bapak Ibu, yang pertama bisa mengakses jurnal ini di Google Scholar. Caranya dengan melalui situs, ya ketik aja scholar.google.com, nanti akan muncul seperti ini, dan Bapak Ibu bisa langsung mengetik kata kunci di bagian kata pencariannya ini ya, nanti akan muncul jurnal yang Bapak Ibu perlukan ya. Ini misalnya untuk mencari karya ilmiah, Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja ya di kata kuncinya itu. Misal ini pembelajaran discovery learning, nanti akan muncul semua dan Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang dianggap relevan dengan penelitian yang Bapak Ibu sedang lakukan, begitu. Berikutnya, setelah Bapak Ibu menemukan kajian teori yang sesuai dengan variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah menuliskan teori tersebut. Namun perlu diingat bahwa seorang peneliti tidak diperkenankan untuk plagiat. Ini penting ya untuk kita pahami. Cara untuk menghindari plagiat adalah dengan memparafrase teori yang kita butuhkan ya. Memparafrase teori yang kita butuhkan. Langkah-langkah membuat parafrase, yang pertama membaca dengan cermat bacaan yang akan diparafrasekan. Yang kedua menulis kalimat inti dari bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga mengembangkan kalimat inti yang telah diperoleh menjadi gagasan pokok. Keempat, menyampaikan gagasan tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. 5, menggunakan kata bersinonim, mengubah kalimat langsung menjadi tak langsung, dan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat tak pasif. Nah, itu adalah cara memparafrase supaya kita tidak kena plagiat, begitu ya. Ini ada contoh kajian teori berdasarkan kasusnya Pak Eko ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Peningkatan hasil belajar matematika menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 7 SMP Jaya Sakti. Nah, pada judul ini terdapat beberapa variabel, yaitu kalau kita mencermati di situ ada hasil belajar,
matematika, kemudian model pembelajaran, problem based learning. Ya, itu beberapa variabel ya. Hasil belajar, kemudian matematika, model pembelajaran, problem based learning. Berikutnya, alternatif rancangan kajian yang sesuai untuk judul PTK tersebut kira-kira apa? Apa itu matematika? Nah, ini kan mengapa belajar matematika dan bagaimana belajar matematika. Lalu yang kedua, apa itu hasil belajar? Ya, mengapa hasil belajar dan bagaimana hasil belajar? Yang ketiga, apa itu model pembelajaran problem based learning? Bagaimana pembelajaran model problem based learning dan mengapa menggunakan model problem based learning? Ya. Yang kedua, kajian hasil penelitian yang relevan. Kajian hasil penelitian yang relevan merupakan penguatan atau pendukung dan rekomendasi terhadap rencana tindakan yang dipilih dan dapat membuktikan bahwa solusi tersebut manjur. Pada bagian ini, Bapak Ibu dapat merujuk kurang lebih 10 sumber hasil penelitian yang relevan dan berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Ya, setidaknya 10 sumber hasil penelitian yang relevan. Ini contoh kajian hasil penelitian yang relevan sesuai dengan kasusnya Pak Eko ya. Berikut adalah cara untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan. Membandingkan hasil temuan penelitian dengan penelitian saudara. Kemudian apabila terdapat perbedaan, Bapak Ibu harus mengemukakan perbedaan itu, dan apabila terdapat kesamaan, kemukakan apa dukungannya terhadap penelitian Bapak Ibu. Simpulkan hasil kajian tersebut dan manfaatnya terhadap penelitian Bapak Ibu. Penelitian yang relevan untuk mendukung PTK berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika menggunakan Problem Based Learning pada siswa kelas 7 SMP Jaya Sakti. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, ada Siwantara, Manuaba, dan Meter 2013 tentang penerapan model Problem Based Learning SMP Negeri 8 Kesiman. Ini kan mirip ya, hampir sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Problem Based Learning mendapat peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA. Contohnya. Kemudian yang berikutnya, Wulandari, Budi, dan Suryandari 2013 tentang penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan proses dan hasil belajar IPA siswa kelas kelas 7 ya, SMP Negeri Mudal Purworejo misalnya. Nah, hasil kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan aktivitas, proses, dan hasil belajar. Dengan demikian, terdapat kesamaan antara hasil temuan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penerapan model Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kerangka berpikir merupakan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis. Kerangka berpikir ini menunjukkan orisinalitas ide atau arah pemikiran peneliti yang murni, bukan kutipan, namun kata-kata peneliti sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan disajikan dalam bentuk skema. Hal ini bertujuan untuk membantu pembaca dalam memahami alur pikiran tentang alasan penelitian, tindakan penelitian, dan maksudnya harapannya. Contoh, temuan awal tentang kondisi pembelajaran matematika kelas 7 SMP Jaya Sakti menunjukkan bahwa para siswa memiliki hasil belajar yang masih rendah. Di sisi lain, model pembelajaran yang digunakan guru belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik matematika. Oleh karena itu, jawaban sementara berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir dan berusaha permasalahan ini akan diatasi dengan menggunakan model Problem Based Learning. Kerangka pikir untuk mengatasi permasalahan kondisi awal pembelajaran matematika kelas 7 SMP Jaya Sakti divisualkan dalam bentuk bagan ya. Kemudian yang keempat, hipotesa tindakan. Hipotesa tindakan adalah pernyataan sementara berupa tindakan yang dilaksanakan guna memecahkan masalah yang diteliti. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir dan berusaha menjawab perumusan masalah yang diujikan. Contoh,
Hipotesis tindakan untuk PTK berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 7 SMP Jaya Sakti adalah penggunaan model pembelajaran problem-based learning diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Jaya Sakti. Ini contohnya. Ya, itu Bapak Ibu, pada bagian ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selamat belajar.